kasih ada yang sudah berada dalam kelas. Namun sebelum itu, Ibu absensi dulu. Jadi baik, hari ini Ibu akan memberikan layanan informasi dengan tema employability skill atau keterampilan kerja. Jadi di depan ini sudah ada PPT yang Ibu buat dengan tampilan layarnya tulisan employability skill atau keterampilan kerja. Jadi tujuan Ibu memberikan layanan ini untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik bagaimana pentingnya employability skill dalam dunia kerja serta membantu adik-adik untuk mempersiapkan diri memasuki dunia pekerjaan dengan lebih percaya diri dan siap. Yang pertama adalah pengertian dari employability skill atau keterampilan kerja. Di sini ada salah satu para ahli di mana Gordon 1994 mengemukakan bahwa keterampilan kerja itu adalah kemampuan seseorang dalam mengoperasikan pekerjaan secara lebih mudah dan cepat. Jadi dari pendapat Gordon dapat disimpulkan bahwa keterampilan kerja itu merupakan salah satu kemampuan yang digunakan untuk berpikir, menggunakan akal dan bisa mengembangkan ide kreativitas dalam mengerjakan dan mengubah kemampuan untuk menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai atau hasil dari pekerjaan tersebut. Adapun beberapa indikator dalam keterampilan kerja menurut Rustangan tahun 2005, yang pertama mengamati, mengelompokkan data atau klasifikasi, menafsirkan, merapatkan, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, menerapkan konsep dan berkomunikasi. Jadi dari beberapa indikator ini adalah hal yang paling penting untuk adik-adik ketahui dan adik-adik pahami bahwa dalam keterampilan kerja itu adik-adik harus mampu menerapkan beberapa indikator ini supaya adik-adik lebih mapan dan juga lebih siap dalam mengembangkan keterampilan yang ada dalam diri. Berikut pentingnya employability skill atau keterampilan kerja. Yang pertama, persaingan kerja yang ketat, dan yang kedua, meningkatkan produktivitas serta karir yang lebih berkelanjutan. Jadi dari ketiga pentingnya employability skill atau keterampilan kerja ini, banyak peluang kerja yang ada di lapangan, di mana peluang kerja ini sangat memberikan kreativitas dan juga memberikan kemampuan kepada adik-adik untuk lebih mengetahui bagaimana pentingnya employability skill untuk adik-adik di masa depan nanti, di mana yang ketiga itu karir yang lebih berkelanjutan. Adik-adik harus bisa beradaptasi dan bisa menggali jaringan atau mencari informasi keterampilan interpersonal yang baik untuk membangun jaringan profesional yang kuat dan juga beradaptasi. Employability skill ini membuat adik-adik lebih mudah beradaptasi dengan perubahan peran dan tanggung jawab, serta adik-adik juga dengan mengetahui employability skill ini adik-adik lebih kuat dalam mendapatkan promosi atau lowongan pekerjaan nanti. Berikut ada jenis-jenis employability skill atau keterampilan kerja. Yang pertama, kemahiran akademik, di mana kemahiran ini merupakan elemen kemahiran employability skill yang harus diutamakan, yakni yang pertama, kemahiran dalam penyelesaian masalah, berpikir secara kritis, dan juga kemahiran dalam komunikasi serta matematik. Yang kedua, kemahiran mengurus diri. Adik-adik ingin menjadi seorang
atau tidak ada ya kata pria berkarir, tetapi lebih banyak wanita karir. Adik-adik juga jangan lupa dalam berkarir, adik-adik harus bisa mengurus diri, di mana elemen ini sangat penting juga untuk memberikan perhatian yang meliputi bertanggung jawab, bersikap positif, dan juga membuat penyesuaian dengan lingkungan pekerjaan. Dan yang ketiga, kemahiran berpasukan, di mana elemen ini merupakan elemen kemahiran employability skill yang meliputi kemahiran dalam bekerja dengan orang lain atau bekerja sama dalam tim, dan juga melibatkan diri dalam suatu proyek. Berikut strategi pengembangan employability skill atau keterampilan kerja. Yang pertama, pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal dan non formal ini adalah meliputi perkuliahan, pelatihan, sertifikasi, dan kursus online. Jadi dalam perkuliahan adik-adik harus bisa memilah antara universitas, akreditasi dalam program studi, dan juga fasilitas yang ada di universitas yang adik-adik akan tempuh pendidikan di perguruan tinggi nanti. Pelatihan juga sama, adik-adik harus bisa menyesuaikan diri dengan bidang pekerjaan yang adik-adik ingin tekuni, misalnya mengikuti workshop, seminar, dan juga webinar. Yang kedua, pengalaman kerja, networking, pembelajaran mandiri, refleksi diri. Jadi dalam strategi pengembangan keterampilan kerja, adik-adik juga harus penting merefleksikan diri, di mana adik-adik mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan, tentukan tujuan, dan juga mengevaluasi secara berkala dari perkembangan yang adik-adik miliki. Yang berikut, beradaptasi dengan perubahan. Adik-adik harus mampu beradaptasi seperti yang tadi Ibu jelaskan, bahwa adik-adik harus mampu menyiapkan diri untuk belajar hal-hal baru dan juga mampu beradaptasi dengan perubahan. Yang berikut, teknik presentasi diri dan juga wawancara kerja. Jadi hal ini juga sangat penting bagi adik-adik ketika adik-adik nanti pada saat tamat dari SMA, adik-adik misalnya adik-adik mau melanjutkan perkuliahan, di mana adik-adik juga akan merasakan bagaimana memberanikan diri untuk berbicara di depan kelas, di depan teman-teman, di mana adik-adik juga harus mampu. Yang pertama, teknik presentasi diri. Adik-adik harus bisa mengenali diri sendiri, branding pribadi, cerita yang menarik, bahasa tubuh, dan keterampilan komunikasi. Antara bahasa tubuh dan keterampilan berkomunikasi, adik-adik harus menjalin kontak mata yang baik dengan teman-teman atau forum yang berada di dalam kelas, dan juga keterampilan komunikasi, yakni adik-adik menyampaikan informasi yang jelas, ringkas, dan juga tidak ragu untuk berbicara dengan lantang dan jelas di depan orang banyak, dan juga perhatikan dalam menyampaikan informasi, adik-adik harus mampu berpikir kritis dan juga tidak boleh berbelit-belit. Dan yang kedua adalah wawancara kerja, di mana pertama adalah riset perusahaan, siapkan pertanyaan, latihan jawaban, fokus pada keuntungan yang ditawarkan, tindak lanjut. Yang ini adalah tips atau teknik untuk adik-adik ketika adik-adik ingin mempersiapkan diri masuk di dunia pekerjaan. Jadi kalau adik-adik mau melamar di suatu perusahaan, adik-adik harus mampu meriset perusahaan dan juga menyiapkan pertanyaan, latihan jawaban, fokus pada keuntungan yang ditawarkan ketika adik-adik akan diwawancarai oleh perusahaan. Oke, baik, terima kasih. Ternyata slide-nya sudah habis. Yang terakhir, thank you. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi aktif dengan memperhatikan dan juga melihat apa yang sudah Ibu jelaskan di depan, sangat singkat dan jelas. Namun sebelum Ibu melanjutkan pada tahap tanya jawab, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik dengan perhatian adik-adik kepada Ibu yang Ibu sampaikan materi layanan tadi. Ibu ingin mengetahui apakah adik-adik sudah memahami keterampilan kerja dalam berkarir untuk masa depan adik-adik? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Namun sebelumnya Ibu ingin memberikan satu ice breaking untuk adik-adik. Sebelum kita mengakhiri, Ibu minta adik-adik untuk berdiri. Oke, Bu. Baik, adik-adik
setiap bentuk pasti membutuhkan yang namanya keterampilan atau skill. Jadi kalau kita atau seorang individu itu mampu menunjukkan sebuah keterampilan atau skill yang dimiliki, maka itu bisa meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja. Baik, terima kasih untuk adik media yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu, sangat kritis dan juga singkat. Namun Ibu juga ingin menyampaikan kepada adik-adik terkait dengan keterampilan kerja, di mana adik-adik harus mengetahui bagaimana kepribadian dan juga nilai-nilai karakteristik diri dalam pribadi adik-adik untuk meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan dalam diri, baik untuk dunia perkuliahan maupun juga dunia pekerjaan, karena hal ini bisa memberikan adik-adik keuntungan di masa depan nanti. Sekian pelayanan informasi yang sudah Ibu berikan pada hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik. Namun sebelum Ibu mengakhirinya, Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dengan doa. Silakan. Baik Ibu dan teman-teman, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan dalam nama Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan dalam nama Roh Kudus. Baik, terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Demikian